Halo, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai jaringan saraf tiruan. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Salam sejahtera semuanya. Semoga kalian semuanya dilimpahkan kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Oke, kita mulai saja. Jaringan saraf tiruan ini kita akan membahas definisi dulu ya. Kalau saya bilang JST itu artinya jaringan saraf tiruan atau ANN ya. ANN itu Artificial Neural Network. Adalah suatu model matematik atau komputasi untuk mensimulasikan struktur dan fungsi dari jaringan saraf dalam otak. Nah, ini sebenarnya meniru dari jaringan saraf otak, walaupun hanya baru sekian persen ya, baru sedikit yang ditiru ya, masih kompleks sekali fungsi otak yang bisa kita pelajari. Ini nanti ada beberapa terminologi. Ini yang pertama node atau unit pemproses. Ini penjumlah dan fungsi aktivasi ya. Dan ada bobot atau wake yang dapat diatur, kemudian masukan dan keluaran. Sifatnya adaptif, mampu belajar dan non-linear. Ini kalau di jaringan saraf secara biologis seperti ini. Ada dendrit, ini beberapa sinapsnya, ini ada somanya, ini akan terhubung dengan akson ke sinaps yang lainnya ya. Nah, ini akan merambatkan suatu istilahnya entah itu loncatan listrik, entah itu suatu pemikiran atau biasanya arus listrik ya. Nah, kalau menirukan dari otak manusia, ini terminologinya kalau di otak manusia ada soma, JST-nya itu node-nya. Kalau di otak ada dendrites, di JST input atau masukan. Kalau di otak tadi ada akson, ada output atau keluaran. Dan ada sinaps itu bobotnya, ada neuron itu ratusan neuronnya ya. Jadi JST ini meniru jaringan saraf manusia, walaupun baru sedikit yang ditiru ya. Dia tadi ada soma, dendrit, ada aksion ya. Nah, ini terminologi ke JST-nya ada node, ada masukan, keluaran, bobot. Ya, nanti dirampaikan ke beberapa neuron. Ini model neuron tanpa bias. Jadi ada masukan input P1, P2 sampai P ini ya. Ini ada bobot yang kita atur sendiri, nanti kita setting bobotnya, bisa diatur ya. Dan ada fungsi penjumlahan, jumlah dari masukan dikali bobotnya dijumlahkan ya. Nanti kita akan memasukkan ke fungsi aktivasi FY atau A sama dengan fungsi N ini, nanti hasil keluarannya berapa. Ini kalau tanpa bias, kemudian model neuron yang sederhana seperti ini. Ada input, ada bobot, ada N input ya, kemudian ada fungsi aktivasi F tadi, nanti keluarannya A-nya fungsi dari W dikali P, bobot dikali input. Nah, kalau dengan bias, ini fungsinya nanti WP ditambah biasnya. Jadi ini inputnya sama, P ada bobot, tadi ada bias masuk, di sini ada N, dirambatkan N kali gitu ya, ada fungsi aktivasinya F, nanti keluarannya fungsi A-nya ini fungsi WP plus bias. Oke, kita model matematisnya. Ini ada X input atau masukan, I-nya banyaknya input, W-nya bobot atau wake, keluaran penjumlahnya, N-nya sigma dari P dikali W. Semua input P dikali bobotnya W ya. Sigma dari P dikali W. Outputnya nanti suatu fungsi N, fungsi aktivasi ya. Berikutnya fungsi aktivasi, beberapa fungsi aktivasi. Hard limit function ini A-nya 1 atau 0. Jika N-nya lebih dari sama dengan 0, letaknya 1. Jika N-nya kurang dari 0, A-nya 0. Kemudian ada fungsi linear, A-nya sama dengan N, ada sigmoid, A-nya sama dengan 1 plus E pangkat min N. Ini kalau digambarkan fungsi hard limiter, ada pure linear, ada sigmoid. Penggunaan aktivasi untuk pengambilan keputusan biasanya menggunakan hard limit. Untuk pengenalan atau pengenalan jaringan atau pola ya. Jaringan backpropagation biasanya dipakai sigmoid. Untuk prediksi atau aproksimasi ya, ini biasanya linear.
Beberapa fungsi aktivasi. Yang pertama fungsi undak atau step function biner hard limit. Ini Y sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 1. Y sama dengan 1 untuk X lebih besar 0. Dan fungsi undak step function biner threshold. Ini ada thresholdnya theta. Jika X kurang dari theta, Y-nya 0. Jika X lebih besar sama dengan theta, Y-nya 1. Kemudian fungsi bipolar atau symmetric hard limit. Hasilnya 1 jika X lebih dari 0, 0 jika X sama dengan 0, min 1 jika X kurang dari 0. Kalau ada thresholdnya, hasilnya 1 jika X lebih besar sama dengan theta, min 1 jika X kurang dari theta. Fungsi linear sama dengan X, satu rating linear, ini Y-nya 1 untuk X lebih besar sama dengan setengah, X plus setengah. Jika X-nya dalam range min setengah sampai plus setengah, X-nya kurang dari sama dengan setengah, hasilnya 0. Fungsi asimetrik satu rating linear, ini Y-nya sama dengan 1 jika X lebih besar sama dengan 1, X hasilnya sama dengan X jika X-nya dari min 1 sampai 1, Y-nya hasilnya min 1 jika X-nya kurang dari min 1. Dan ada fungsi sigmoid biner, Y-nya 1 plus E pangkat min delta X. Sigmoid bipolar, Y-nya 1 min E pangkat min X per 1 plus E pangkat min X. Nah, yang berikutnya kita bahas model neuron McCulloch and Pitts. Ini neuron menghitung jumlah bobot dari setiap sinyal input dan membandingkan hasilnya dengan nilai bias atau threshold B. Jika input bersih kurang dari threshold, output neuron adalah min 1. Nah, ini ya, jika kurang dari thresholdnya. Tapi jika input bersihnya lebih besar atau sama dengan threshold, maka neuron diaktifkan dan outputnya ditetapkan plus 1. Ini ya. Ini disebut juga fungsi tanda atau second function ya. Sehingga output aktual dari neuronnya dapat ditunjukkan dengan fungsi second-nya ini. Hasilnya plus 1 atau min 1, tergantung n-nya ini ya, jumlahnya dari P kali B-nya berapa. Ini kalau dengan biasnya min bias. Nah, berikutnya proses pembelajaran ini ada dua ya. Yang pertama pembelajaran terawasi atau supervised learning. Ini dengan output yang telah diketahui sebelumnya. Nah, jadi kalau ini ada output yang telah diketahui atau istilahnya targetnya ya. Satu pola input diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola ini dirambatkan di sepanjang jaringan cara sehingga sampai ke neuron output. Apabila ada perbedaan pola output dengan target, maka muncul error sehingga dilakukan pembelajaran lagi. Jadi ini ada targetnya, kemudian ada input dirambatkan sampai sama dengan target. Kalau belum sama berarti ada error, berarti perlu pembelajaran lagi. Dari mana? Dari bobotnya dinaikkan. Nah, ini terminologinya ini tuh analoginya seperti kalau kalian punya nilai target nilai A itu ya. Kalau belum A ya remedi, yang begini remedi dinaikkan bobotnya itu biar naik, belajar lebih keras lagi itu misalnya ya. Nah, sampai targetnya tercapai, sampai errornya tidak ada lagi, nggak muncul lagi. Kemudian pembelajaran yang tidak terawasi atau unsupervised learning, ini biasanya di jaringan koheren, ini yang tidak memerlukan target output, jadi nggak ada targetnya ya, karena ini pembelajaran yang berlangsung seumur, kalau kita sih sepanjang hayat ya, kalau mesin ya seumur mesinnya ya. Selama pembelajaran nilai bobot disusun dalam range tertentu tergantung nilai inputnya. Tujuannya mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu untuk klasifikasi, biasanya clustering ya, clustering suatu pola. Jadi kalau kita misalnya pembelajaran yang tidak terawasi itu pembelajaran moral misalnya ya, moral, kesopanan, kemudian anti korupsi, nah itu kan tidak ada targetnya ya. Jadi selama sudah baik, ditingkatkan lagi lebih baik sampai ya kalau kita sampai umur kita habis ya. Itu yang tidak terawasi, tidak ada targetnya, karena selalu akan perbaikan terus. Oke, kita lanjut yang pembelajaran terawasi, ada beberapa metodenya. Ada Haplor, Perceptron, Delta Rule, Backpropagation, Heteroassociative Memory, ada BAM ya, Directional Associative Memory, ada Learning Vector Quantization. Ini tidak semuanya kita bahas. Kita bahas dulu yang Haplor. Haplor ini pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot sebenarnya, sehingga jika ada dua neuron terhubung dan
Pada kondisi on, pada saat yang sama maka bobot antara keduanya dinaikkan. Perbaikan bobotnya B baru, bobot yang baru, bobot yang lama ditambah X dikali Y-nya. Y-nya outputnya, X-nya inputnya ya. Ini algoritma dari Hebrol. Pertama, inisialisasi bobot dan bias. Nah, biasanya bobot awalnya 0, biasnya 0 ya. Tergantung kalau hanya simulasi ya, tergantung dari permintaan soalnya, asumsinya bobot awalnya berapa, biasanya berapa. Berikutnya untuk setiap pasangan input target, lakukan set aktivasi input unit input X dan output Y. Kemudian perbaiki bobot, jadi masukkan fungsi aktivasinya ya. Nilai inputnya berapa, outputnya berapa, dikalikan ya X-nya, jumlahkan perbaikan bobotnya, nanti bobot yang baru, bobot yang lama ditambah X kali Y. Kemudian kalau ada error diperbaiki ya, perbaikan biasnya, bias yang baru ini B yang lama ditambah Y. Contoh soalnya, ini buatlah jaringan Hebrol untuk mengenali pembelajaran terhadap fungsi OR dengan input dan target bipolar. Bipolar itu kalau nggak plus 1 min 1 ya, kalau biner kalau nggak 0 1. Oke, ini fungsi OR. Fungsi OR masih ingat ya, fungsi logika OR itu kalau salah atau salah hasilnya salah, yang lainnya benar. Kita masukkan ke dilihat dulu ya, inputnya min 1 targetnya min 1. Yang ini yang selain min 1 targetnya ini semuanya 1, bisa min plus min atau plus. Oke, kita lanjut, kita setting bobot awalnya 0, biasnya 0. Ini tadi soalnya tadi X1, X2 sama Y itu inputnya ini X1, ini X2, ini targetnya Y. Ini ditulis lagi di kolom ini. Nah, kita masuk ke bobot yang baru. Bobot yang baru ini bobot yang lama ditambah X kali Y. Bobot yang lama ini 0, biasanya 0. Nah, berarti bobot yang lama ini 0 ditambah X kali Y. Kalau W1 berarti X1 dikali Y-nya. Min 1 dikali min 1 ditambah bobot yang lamanya 0. Jadi 1 ya. Kalau W2 berarti bobot yang lama 0, X2 dikali Y-nya. Karena B-nya 2 ya X-nya 2. X2-nya min 1 kali min 1. Nah, ini kebetulan sama ya. Bias yang lama itu 0 ditambah Y. Y-nya ini min 1. Nah, ini akan dipakai untuk bobot berikutnya. Jadi bobot 1 sekarang 1, bobot keduanya 1, biasnya min 1. Masuk ke data yang berikutnya, min 1, 1, 1. W1-nya berarti bobot yang lama ini 1 ditambah X kali Y-nya, karena W1 berarti ya X1 dikali Y-nya. Min 1 dikali 1 ditambah 1. Hasilnya 0. Yang W2 bobot yang lama itu 1 ditambah X2-nya 1, Y-nya 1. Ya. 1 kali 1 plus 1, 2. Bias yang lama ini min 1 ditambah Y, Y-nya 1. 0 ya. Ini masuk ke iterasi berikutnya. Ini ke data yang ketiga. W1-nya berarti bobot yang lama ini 0, W1 yang lama 0, X kali Y-nya, X1-nya 1, Y-nya 1. Ya, 1 kali 1 plus 0. Kalau W2 berarti bobot yang lama 2 itu 2, ditambah X kali Y-nya, X2-nya min 1, Y-nya 1. Nah, jadi min 1 kali 1 ditambah 2, ketemunya 1. Bias yang berikutnya, bias yang lama itu 0 ditambah Y-nya 1. Ya, ini masuk ke iterasi berikutnya. Ini W1 yang lama itu 1 ditambah X kali Y-nya, kalau W1 ya X1 dikali Y. 1 kali 1 plus 1, 2. W2 berarti W2 yang lama 1, X kali Y-nya, X2 kali Y-nya, 1 kali 1. Plus 1, 2 ya. Bobot yang berikutnya, bobot yang lama ini 1 plus Y-nya ini 1, 2. Ya, sampai di sini kita ketemu W1-nya 2, W2-nya 2, biasnya juga 2. Ya. Nah, ini kita pakai untuk menguji data input. Tadi inputnya X1, X2 seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke fungsi net. Netnya jumlah dari X dikali bobot ditambah bias. Kemudian ada fungsi aktivasinya. Kita pakai fungsi aktivasinya min 1 untuk netnya kurang dari 0, 1 untuk netnya lebih besar sama dengan 0.
Jadi kita cek jumlah dari X kali W nya, X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B, X1 nya min 1, X2 nya juga min 1, ini W1 W2 nya 2 semua, biasnya juga 2. Nah ini min 2 plus 2, min 2 ya, karena hasil netnya ini min 2 kurang dari 0 ya, jadi F netnya ketemunya min 1, jadi min 1. Kalau yang data kedua ini berarti min 1 dikali bobot satunya 2 ditambah X2 nya min 1 dikali bobot yang berikutnya 2, bobot yang kedua 2 ya, ditambah biasnya 2, min 2 plus 2 plus 2, 2 ya, plus ya, jadi F netnya yang plus, F nya plus ketemunya F nya 1. Yang data berikutnya ini X nya 1 kali bobot satunya 2 tambah X2 nya min 1, bobot 2 nya juga 2, plus betanya biasnya 2, sorry bukan beta bias ya, ketemunya 2 min 2 plus 2, ketemunya 2 itu berarti netnya positif ya, F nya 1. Data yang berikutnya X nya 1 dikali bobot satunya 2 ditambah X2 nya 1 tambah dikali bobot kedua 2 ditambah biasnya 2, 2 hasilnya 6 ya, 6 itu positif berarti F nya 1. Nah ini sudah sama dengan target ya, targetnya tadi kan min 1 yang lainnya 1 ya, nah min 1 yang lainnya 1 ini sudah sesuai dengan target, artinya jaringan Hebel tadi bisa mengenali fungsi pola fungsi OR dengan data input dan target bipolar. Nah jadi seperti ini mesin belajarnya ya, jadi dia bisa mengenali targetnya, bisa memperbaiki bobotnya, bisa belajar sendiri sampai mengenali pola yang diminta. Yang berikutnya yang model perseptron. Yang perseptron ini terdiri dari neuron tunggal dengan bobot sinaptik yang diatur dan hard limiter. Operasinya pada neuron Mechanus speech. Jumlah input yang telah diboboti dipakaikan pada hard limiter, menghasilkan outputnya plus 1 jika inputnya positif dan min 1 jika negatif. Kemudian mengklasifikasikan output ke dalam dua area, A1 dan A2. Ini dihitung jumlah P kali W dikurangi beta sama dengan 0. Ini proses belajarnya ada input, masuk ke jaringan sarafnya, ini termasuk bobotnya di sini ya. Nah ini nanti akan keluar outputnya dibandingkan dengan targetnya. Kalau belum sesuai berarti ada perbaikan bobot sampai nilai outputnya mendekati atau sama dengan targetnya. Prinsipnya sama yang tadi, ada input, ada bobot, ada bias, ada perkalian input dikali bobot, jumlahnya berapa, masuk ke fungsi aktivasi ya, nanti keluarannya fungsi F-nya bisa plus, bisa minus hasilnya ya, nanti targetnya berapa, dibandingkan target dengan hasil keluarannya A tadi, kalau target kurangi A itu tidak 0, berarti ada error. Ada error berarti kembali ke perbaikan bobotnya. Terus sampai ini hampir sama atau sama dengan persis dengan targetnya. Nah ini analoginya, target itu apa yang Anda inginkan, input masukan itu kekurangan dan kelebihan potensi Anda, bobot itu berapa besar usaha Anda, output itu hasil dari potensi dan kelemahan dikalikan dengan usaha terhadap potensi atau kelemahan. Error ini kesalahan atau introspeksi diri ya, artinya perkuat potensi dan atau lemahkan kekurangan. Nah ini analoginya kalau kita belajar seperti ini. Jadi proses belajarnya ada masukan, ada bobot, ada fungsi N-nya ini nanti masuk ke fungsi aktivasi, ketemu A-nya berapa. Jika masukannya positif, ya misalnya masukannya 2, bobotnya 3 ya, 2 kali 3 itu 6 ya, hasilnya keluarannya 6, targetnya 10. Artinya 10 kurang 6 ada selisih 4, positif ya. Jadi masih ada error. Nah, jadi kita perbaiki bobotnya, bobot yang baru, bobot yang lama ditambah delta bobotnya, perbaiki bobot, masuk lagi sampai targetnya tercapai. Jika masukannya negatif, bobotnya positif gitu ya, jadi P kali B nya kan min 2 kali 3 misalnya, ini min 6 ya, targetnya adalah 10, berarti masih kurang 16 ya, karena keluarnya min 6 dan mintanya 10, jadi
jangkauan dari min 6 sampai 10 itu 16. 10 kurangi keluarannya ya, jadi 10 min 6 jadi plus, jadi 16. Jadi ada error, kemudian karena I nya lebih besar sama dengan 0 maka keluarannya A dinaikkan, lalu menaikkan A maka turunan nilai B nya, karena masukannya negatif maka W1 yang baru ini yang lama ditambah delta B nya min ya, karena masukannya negatif. Nah, kemudian proses perseptonnya ini, pada awalnya bobot dibuat kecil untuk menjaga jangan sampai terjadi perbedaan yang sangat besar dengan target. Jadi bobotnya dibuat kecil, bobot awalnya itu random, umumnya dari interval min setengah sampai dengan plus setengah. Ini yang kecil ini min, yang ini bukan min ya, ini sampai dengan. Keluaran adalah proses jumlah perkalian antara masukan dengan bobot. Jika terjadi perbedaan antara keluaran dengan target, maka dihitung errornya. Target dikurangi A-nya berapa ya. Kemudian bobot diupdate atau diatur sedikit demi sedikit untuk mendapatkan keluaran yang sesuai dengan target atau errornya 0. Jadi bobot yang lama ini, WK tadi, akan dicari bobot yang baru, bobot WK plus 1, bobot yang lama plus delta bobot. Ini E-nya, target dikurangi keluarannya. Ini bobot yang lama, bobot yang baru, bobot yang lama tambah delta bobot. Delta bobot ini kecepatan belajarnya ini eta dikali masukannya P dikali error. Sampling rate-nya, kecepatan belajarnya biasanya dari 0 sampai plus 1. Kalau etanya besar, belajarnya cepat, tidak stabil biasanya ya. Kalau etanya kecil, belajarnya lambat, ini stabil. Nah, jadi kalau kalian bisa belajar cepat ya, sistem SKS misalnya, apa istilahnya SKS? Sistem kebut sejam ya, itu biasanya tidak stabil ya. Habis itu ya sudah lupa semua ya. Oh semalam ya, bukan sejam ya. Ya silahkan semalam boleh SKS-nya, semalam boleh, sejam boleh. Langkah pembelajarannya, langkah pertama, inisialisasi awal. Diatur bobot awalnya dari min setengah sampai setengah ya. Kemudian diatur biasnya atau thresholdnya B-nya. Diatur juga kecepatan pembelajarannya eta dan fungsi aktivasi yang dipakai. Langkah kedua, menghitung keluaran. Ini mengaktifkan perseptron dengan memakaikan masukan P1, P2 sampai PI-nya dan target yang dikehendaki. Hitunglah output aktualnya. Outputnya ini P dikali W-nya kurangi biasnya ya. Berapa ya? Keluarannya berapa? I-nya ini jumlah input perseptron, jadi indeksnya ini I-nya 1 sampai I-nya ini jumlah perseptronnya berapa? Stepnya fungsi aktivasi. Jadi nanti setelah dihitung nanti masuk ke fungsi step, fungsi aktivasinya. Langkah ketiga, dihitung errornya. Target dikurangi keluaran. Kalau sudah sama berarti ya tidak ada error ya. Kalau errornya 0 berarti tidak ada error, berarti bobotnya nggak diperbaiki. Nah kalau ada error harus diperbaiki bobotnya. Jadi diupdate bobot yang baru, bobot yang lama ditambah sigma bobot. Kok sigma? Ini delta ya, delta bobot. Delta bobot ini ngitungnya eta dikali P dikali E. Jadi kecepatan belajarnya berapa, dikali inputnya, dikali errornya. Kemudian dilakukan pengulangan. Naikkan iterasinya, iterasi berikutnya, kembali ke langkah kedua dan ulangi proses sampai keluarannya sama dengan target atau mendekati target. Nah, contohnya seperti ini. Kita pakai untuk operasi OR untuk melatih perseptron. Ini variabelnya biner ya, 0 atau 1. Jadi fungsi OR ini kalau false, 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 yang lainnya true ya. Ini sama yang tadi kan pakainya bipolar ya, pakai min plus ya. Nah, ini pakainya biner. Nah, ini jadi ada dua input P1, P2, ada dua bobot, nanti masuk ke fungsi P kali W-nya berapa, masuk ke fungsi A-nya, kemudian masuk ke targetnya, apakah ada error, kalau ada error, perbaikan bobotnya ya. Nah, ini menggunakan perseptron ya, perhitungannya ya. Nah, ini contoh pembelajarannya. Ini misalnya kita atur bobotnya dari min setengah sampai plus setengah. Kita ambil W1-nya 0,3, W2-nya 0,1, biasnya atau thresholdnya B-nya 0,2, eta.
Catatan belajarnya 0,2, fungsi aktivasinya kita ambil step. Langkah kedua, menghitung keluaran. Mengaktifkan perseptron dengan memakaikan masukkan P1, P2 dan target yang dikehendaki, hitunglah outputnya, dan masukkan fungsi ke A-nya ini stepnya dari P kali W ya, dikurangi B-nya. Nah, jadi mulai dari yang pertama, yang data pertama ini ya P1 dikali W1 ditambah P2 kali P2, karena kita ada S1, S2 tadi inputnya ya, dikurangi B. Ini nanti N-nya masuk ke fungsi A-nya ini ya. Jika N-nya lebih dari sama dengan 0, A-nya 1. Jika N-nya kurang dari 0, A-nya 0. Nah, jadi kalau ini kita mulai perhitungannya dari N1 ini tadi bobot awalnya 0,3 dengan 0,1 biasa 0,2 ya. Ini ya, B1 0,3, B2 0,1, B-nya 0,2. Data pertama itu X-nya 0, 0, targetnya 0 ya, 0 semua ya. Jadi ini masukan pertama tadi 0, 0 ya. 0 dikali W1 nya plus ini X2 nya dikali W2 nya dikurangi betanya. Ini ternyata hasilnya B0,2 negatif, karena N nya negatif maka A nya 0 ya. Jadi kalau N nya negatif, A nya 0. Kalau N lebih dari sama dengan 0, A nya 1. Jadi ini maksudnya A nya yang 0. Berikutnya dihitung errornya, tadi targetnya 0 ya. A nya ketemu 0, targetnya 0, jadi errornya 0. Jadi kalau errornya 0, langkah keempat ini boleh tidak dikerjakan. Artinya kan nggak ada data bobot ya, karena 0 semua. Jadi data bobot satunya 0, data bobot 2-nya juga 0, karena errornya 0, jadi dikali 0 ya tetap 0. Jadi langkah berikutnya ini bobotnya tetap sama, jadi W1 tetap 0,3, W2 tetap 0,1. Ya, jadi kalau errornya 0, langsung bobotnya sama ya, tidak perlu diperbaiki karena sudah sama dengan targetnya ya. Nah, berikutnya diulang, pengulangan iterasi berikutnya. Di data pertama tadi 00, targetnya 0, masuk ke data yang kedua. Jadi ini tadi kita dapat masih W1 nya 0,3, W2 masih 0,1. Kemudian data yang kedua itu 0 dan 1, targetnya 1 ya. Kita cek soalnya data yang kedua itu 011. Ini ya. Data kedua ini 0, 1, X1 nya 0, X2 nya 0, targetnya 1, 011. Masuk ke sini, P1 nya 0, P2 nya 1, ini bobot 1 0,3, bobot kedua 0,1, biasa 0,2. Nah, P1 kali W1 plus P2 kali W2 dikurang 0,2, ketemunya negatif 0,1. Karena N-nya negatif, maka A-nya sama dengan 0. Jadi targetnya berapa? 1 ya, targetnya 1, A-nya 0. Artinya ada error ya. Errornya targetnya 1, min A-nya 0, 1, ada error. Kalau ada error, artinya bobotnya pasti harus dihitung, diupdate ya. Jadi perbaikan bobotnya, bobot yang baru ini, bobot yang lama, ditambah data bobot. Data bobot itu dihitung dari eta dikali P, 1 dikali E-nya. Jadi kalau tadi etanya itu kecepatan belajarnya 0,2, jadi inputnya 1 kan 0 ya, E-nya ini 1. Jadi kebetulan ketemunya 0 ya, jadi masih sama, bobot pertamanya 0,3 ya. Kemudian yang bobot kedua, tadi X2 nya berapa? Input kedua 1 ya, tadi 0, 1, 1 kan, X1 nya 0, X2 nya 1, targetnya 1. Jadi P2 nya ini 1, etanya 0,2, errornya 1, tadinya errornya ya, ketemunya ini tidak 0 ya, 0,2. Berarti bobot yang baru ini bobot yang lama dari W2 nya 0,1 ya, ditambah delta bobotnya 0,2. Jadi 0,1 plus 0,2, 0,3. Nah, jadi yang tadinya 0,1 bobot yang kedua tadi ya. Nah, sekarang bobot yang keduanya 0,3. Sama dengan yang bobot pertama ya. Nah, ini berikutnya masukkan ke data berikutnya sampai tidak ada error ya. Nah, jadi tadi sampai di sini ya. Sampai di data yang kedua ini W1
W1-nya 0,3, W2-nya 0,3 tadi ya. Nah, kemudian masuk ke data yang ketiga. Data ketiga itu 1,0 ya. 1,0 targetnya targetnya berapa? 1 ya. Coba kita cek 101 kah? Data ketiga 101, data keempat 111 ya. 101. Jadi ini data yang ketiga ini 10, targetnya 1. Ya. Nah, ini tadi bobot terakhir kita dapat 0,3 semua ya. 0,3 dikali X1-nya 1 plus X2-nya 0 dikali 0,3 bobot yang kedua dikurangi biasa 0,2 ketemunya 0,1. A-nya berarti karena ini plus ya, N-nya plus jadi A-nya 1. Jadi E-nya targetnya 1 dikurangi A-nya 1. Jadi 0 ya, karena errornya 0 berarti delta V-nya juga 0, jadi W1 tetap 0,3 ya. Kalau errornya tidak ada berarti bobotnya sama ya, masih tidak berubah. Jadi W1 W2 hasil 0,3. Nah, lanjutkan ke data berikutnya ini 111 tadi ya, data terakhir ya. 1 kali bobot tadi B1-nya 0,3 plus 1 0,3 min 0,2 ketemunya 0,4 itu positif. Jadi A-nya 1 ya. Ini targetnya tadi 1 kurangi 1 itu 0, nggak ada error juga, masih sama ya. Nah, tapi karena ini masih ada error tadi ya, kita ulangi lagi jadi satu iterasi selesai, masuk iterasi yang berikutnya prosesnya sama sampai errornya 0 semua ya. Sampai di sini 0 semua errornya berarti sudah selesai. Artinya ini pola ini bisa untuk mengenali pola OR tadi ya, dengan bobotnya bisa 0,3, bobot keduanya 0,2. Jadi perseptuan tadi dapat mengenali fungsi pembelajaran operasi OR dengan nilai hasil akhirnya bobot 1 dan bobot 2-nya 0,3. Nah, ini tugasnya kalau ganti fungsinya jadi N ya, pakai biner aja ya, pakai biner. Ini delta rule ini hampir sama ya, perbaikan bobotnya, nanti bobot yang baru, bobot yang lama plus delta bobot. Delta bobot ini alfa dikali ini delta kecil ya, kali X-nya. Delta kecilnya ini target dikurangi Y, ini outputnya ya. X-nya efektor input, A-nya sigma dari X kali W, dirambatkan ke fungsi aktivasi untuk menentukan nilai Y. Y-in-nya input jaringan ke unit output Y. Targetnya ini outputnya. Contohnya, ini fungsinya masih fungsi OR ya. Pakai delta rule. Delta rule masuk ke targetnya biner, maka fungsi aktivasinya kita pakai fungsi undak biner dengan thresholdnya 0,5 ya. Jadi nanti X-nya kalau orang dari sampai 0,5, Y-nya 0, kalau X-nya lebih dari 0,5, Y-nya 1. Ambil running rate-nya, tadi running rate-nya ditulis eta, sekarang ditulis alpha ya. Sama ya, catatan belajarnya 0,2 tadi ditulis eta, yang seperti huruf N tadi ya. Nah, ini di set bobot awal W1 0,1, bobot awal kedua 0,3. Oke, kita lanjut menghitung A-nya dari X1 kali W1 plus X2 kali W2. Tadi kan ada dua input, X1, X2 ya. Nah, ini delta kecilnya, target kurangi inputnya, Y-in-nya. Tadi fungsi dari A-nya ini kalau kurang dari sama dengan setengah ketemunya 0. Lebih dari setengah 1 ya, masuk ke sini. Nah, kemudian W baru ini, W yang lama ditambah delta bobot. Delta bobotnya alpha dikali X-nya dikali delta. Ya, running rate-nya 0,2. Bobot awalnya ini 0,1, 0,3. Oke, kita masuk ke data yang pertama. Data pertama tadi 0, 0, Y-nya 0 ya. Masukkan fungsi P dikali W-nya ya. Inputnya pertama 0 dikali W1-nya 0,1. Input yang kedua ini plus input yang kedua 0 dikali bobot yang kedua 0,3. Ketemunya masih 0 ya. Targetnya juga 0. Deltanya ini targetnya dikurangi Y-in-nya. Y-in-nya ini karena A-nya 0 ya. 0 itu lebih kecil dari setengah ya. Jadi ketemunya 0. Jadi Y-nya ketemunya 0. Ini targetnya tadi 0 dikurangi Y-in-nya ini 0. Jadi tetap 0 ya. Tetap 0 ini artinya W1-nya dan W2-nya tetap. Ya, karena deltanya kalau 0 ya ini 0 dikali berapapun nanti delta V-nya juga 0.
Artinya tidak ada perubahan bobot-bobotnya masih sama. 0,1, 0,3 masih sama. Ini dipakai untuk penghitungan ke data yang kedua. Di data yang kedua itu inputnya 0, 1, targetnya 1 ya. Ini sama, P1 dikali W1 plus P2 kali W2, ketemunya ini 0,3 itu lebih kecil, masih lebih kecil dari setengah ya. Jadi Y-in-nya ketemunya masih 0. Y-nya 0, targetnya 1, kurangi Y-nya 0, ketemunya 1. Nah ini kalau deltanya 1 berarti ada perubahan delta bobotnya ya, karena dikali 1 ini ya. Jadi XI nya kalau W1 berarti dari W1 yang lama 0,1 ditambah alfanya 0,2 ini ya, dikali XI nya dikali delta, X1 nya itu 0 ya, dikali deltanya 1, 0,2 dikali 0 kali 1 tambah bobot yang lama 0,1. Karena 0 ya, dikali X nya 1 itu 0, berarti ya masih tetap 0,1. Kalau bobot yang kedua ini X2 nya, jadi bobot yang lama 0,3 ditambah alfa 0,2 dikali X2 nya 1 ya, dikali deltanya tadi ketemunya 1 ya, 0,2 kali 1 kali 1 tambah 0,3, 0,5. Jadi ada perbaikan bobot di bobot yang kedua. 0,1 dan 0,5 masuk ke perhitungan berikutnya ini. Nah, jadi ini B-nya pakai 0,1, 0,5. Data yang ketiga itu 1, 0, targetnya 1. Nah, ini telah dihitung ketemunya 0,1 itu berarti lebih kecil dari 0,5 ya. Y-nya masih 0. Masih 0. Jadi deltanya ini targetnya 1, min Y-nya 0, 1 ya. Ini berarti ada perubahan bobotnya, bobot yang lama W1 0,1 ditambah alfa 0,2 dikali X nya ini 1, X1 nya 1 ya, dikali deltanya 1, 0,3 ini ya. W2 berarti bobot yang kedua ini yang lama 0,5 ditambah alfanya 0,2, X nya yang kedua ini tadi 0 ya, 0 dikali deltanya 1, masih 0,5 ya. Ini masuk ke data berikutnya. Nah, data berikutnya itu 1, 1, targetnya 1. 1 kali W1 nya plus 1 kali W2 sama dengan 0,8 ini lebih dari setengah ya. Berarti Y nya ketemunya 1. Y nya 1, targetnya 1. Jadi datanya target min Y nya 1 min 1 0 ya. Karena 0 berarti perubahan bobotnya nggak ada. Berarti bobotnya 1 masih tetap 0,3, bobot yang kedua masih 0,5. Nah, ini karena masih ada deltanya belum 0 semua kan. Nah, ini masuk ke iterasi yang kedua ini. Ini ngitungnya sama dengan yang tadi ini. Nah, jadi kalau yang berikutnya ini bobotnya 0,3, 0,5 berarti inputnya kan 0 ya. 0,0 dikali 0 kali ya masih 0 ya. Masih 0, Y-nya 0. Targetnya tadi 0 ya, 0 dikurangi 0 masih 0. Nanti tetap dimasuk data yang kedua ya. X-nya 0 dengan 1, targetnya 1 dan seterusnya ya. Coba dicek sendiri perhitungannya. Ini sampai dengan deltanya kita cek. Sampai ke 4 ini epoch itu sama dengan epoch atau iterasi sama ya. Sampai deltanya 0 semua ini. Nah, ini artinya tidak ada error ya. Artinya sampai di iterasi yang keempat ini pembelajaran dihentikan karena delta roll-nya sudah mengenali pola pembelajarannya dengan bobot pertama 0,7, bobot kedua 0,7. Sama ya. Itu tadi yang supervised learning. Nah, kita ke unsupervised learning. Ini lapisan neuronnya akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan nilai input nilai tertentu dalam suatu kelompok atau cluster ya. Dan ini prinsipnya nanti mencari jarak paling dekat dengan input. Nah, ini nanti yang menjadi pemenang ini beserta tetangganya akan memperbaiki bobotnya. Jadi ini untuk persoalan clustering. Algoritmanya inisialisasi bobot WIC, set parameter tetangga dan learning rate-nya, kerjakan jika kondisi berhenti, bernilai pas. Untuk setiap vektor input X kerjakan jumlah setiap J dihitung jaraknya ya. B dikurangi X-nya dikuadratkan dijumlah sehingga tentukan J-nya sehingga DJ-nya minimum, cari yang minimum. Untuk setiap unit J dalam spesifikasi tetangga, cari tetangganya ya. Dicari
bobot yang baru, bobot yang lama ditambah alfa dikali X kurangi bobot yang lama. Dan perbaiki rolling rate-nya, kemudian kurangi radius ketetanggaan pada waktu-waktu tertentu, tes kondisi berhenti. Jadi kalau unsupervised learning ini ditentukan sampai berapa epoch. Jadi kondisi berhenti mau berhenti sampai iterasi 10 misalnya atau iterasi kelima ya. Ya silakan. Jadi tergantung dari soalnya. Kalau simulasi matematis ya tergantung dari soalnya. Soalnya nilai epochnya sampai berapa. Ini yang tes kondisi berhenti. Contohnya datanya seperti ini. Clustering biasanya data-data yang besar ya, data-data big data. Jadi kalau data kecil ini mungkin kurang efektif ya. Tapi ini simulasi aja untuk memudahkan perhitungan, untuk memudahkan pemahaman ya. Ini ada dua data, S1, S2 akan diklaster jadi menjadi dua cluster. Kita menghitung pakai algoritmanya. Kita set di matriks order 2 bobot awalnya ya, dengan semua elemennya setengah. Bobot awal ke 1 setengah semua, bobot awal ke 2 setengah. Pakai matriks order 2 ini landing rate-nya 0,6. Tiap kenaikan epoch, jadi setiap iterasinya ganti, maka di set 0,5 dikali alfa. Jadi nanti landing rate-nya setiap ganti iterasi 0,5 dikali alfanya ya. Nah, alfa 0,6 ya 0,6 dikali 0,5. Nanti ketemunya 0, berapa? 0,3 ya. Nanti iterasi berikutnya dikali 0,5 lagi ya, dan berikutnya sampai epochnya 10. Kalau ini sampai 10. Epoch pertama, data pertama, kita lihat data pertama itu 0,5 ya. 0,1 0,1. Ini tadi yang bobotnya yang 0,5 ya. Bobotnya 0,5, X-nya yang 0,1. Jadi jarak pada bobot itu B dikurangi X-nya dikuadratkan ini tadi ya. Jaraknya B dikurangi X dijumlahkan dikuadrat. Jadi tadi bobotnya B-nya 0,5, datanya 0,1 0,1. Jadi jaraknya 0,5 min 0,1 kuadrat plus 0,1 kuadrat, ini jumlahkan sekian. Pada bobot yang kedua ini kebetulan sama ya. Nah kalau sama artinya kita pilih salah satu, karena harus diambil yang jarak terkecil. Kalau sama ya berarti boleh pilih yang mana aja, boleh satu, boleh dua, boleh. Ini misalnya dipilih ya bobot ke satu, bobot ke satu mau diperbaiki. Jadi 0,32 yang pertama ini mau diperbaiki. Bobot satu yang baru ini tadi bobot yang baru rumusnya bobot yang lama ditambah alfa dikali X min W yang lama. Jadi bobot yang lama 0,5 ditambah alfanya 0,6 tadi ya. X nya 0,1, bobot yang lama 0,5 ya. Nah ini alfa 0,6. Nah ini ya, bobot satu yang baru ini 0,5 yang lama tadi bobot yang lama, ini alfa 0,6, X nya tadi 0,1 kan ya. Nah ini dikurangi 0,5 bobot yang lama, ketemunya ini 0,26. Bobot yang kedua tetap, jadi ini tadi dipilih yang terkecil. Kalau sama boleh pilih salah satu, diperbaiki salah satu. Kalau yang pertama diperbaiki berarti bobot yang pertama ini yang tadinya setengah-setengah diganti 0,26 0,26. Bobot kedua tetap setengah semua tadi ya. Nah, jadi yang berikutnya bobotnya yang pertama 0,26 0,26 ini data bobot yang kedua 0,5 0,5 ya. Data yang kedua itu 0,2 ya. Kita cek 0,2 semua. Ya. Ya. Data yang kedua. B dikurangi X-nya dikuadratkan ya, ketemunya sekian, dikurangi X kuadratnya sekian. Yang paling kecil ya, jangan lupa dicari cara yang terdekat karena kita clustering cari data yang terdekat. Yang kecil yang pertama, bobot pertama kita perbaiki. Ini bobot pertama yang lama 0,26 tadi ya. Ini. Ditambah alfa tadi 0,6, ini X-nya 0,2 dikurangi bobot yang lama. Nah, ketemunya ini. Bobot yang kedua tetap. Jadi bobot yang pertama tadi diganti 0,224 ya. Nah ini data yang berikutnya ini 0,3 0,1 ini. Data yang ketiga 0,3 0,1 ya. Nah ini ya. Setelah dihitung pada bobot pertama jaraknya sekian, bobot kedua jaraknya sekian, yang paling kecil yang pertama ya. Nah ini yang pertama diperbaiki bobotnya, yang bobot yang
lama tadi 0,224 ya, ditambah alfa 0,6, ini X nya tadi 0,3, 0,1, bobot yang lama tetapnya sekian. Nah, jadi bobot pertama nanti diganti angka ini, bobot kedua tetap. Ini masuk ke data yang keempat, 0,5, 0,3 datanya ya. Jaraknya dihitung, ketemunya sekian yang paling kecil, bobot yang kedua. Bobot yang kedua diperbaiki. Nah, ini bobot yang lama 0,6, ini datanya, ini bobot yang lama, ketemunya sekian. Bobot kedua diperbaiki, bobot satu tetap. Nah, jarak pada bobot berikutnya ini pada data kelima, 0,4, 0,4 data yang kelima ini. Jaraknya sekian, jaraknya kecil, 0,1. Pada bobot kedua diperbaiki. Nah, ini yang lama ditambah alfa datanya, ini yang lama ya, ketemunya sekian. Bobot satu tetap, bobot keduanya ini ya. Dihitung jaraknya pada data ke-6 ya, 0,2, 0,4 ini. Jadi dihitung jaraknya sekian, yang paling kecil pada kedua, bobot kedua diperbaiki. Satu tetap ya, sampai ini data terakhir ya. Iterasi berikutnya alfanya tadi 0,5 dikali 0,6 ya, 0,3. Nah, ini nanti dilakukan proses yang sama, masuk ke data 1 sampai data ke berapa tadi, 6 ya. Nah, sampai iterasi ke 10, sampai yang ke 10, hasil bobotnya sekian. Bisa dicek sendiri nanti ya. Misal data ketiga 0,3 dan 0,1 masuk ke cluster berapa, dicek ya. Cek jaraknya terhadap bobotnya ini 0,3 dan 0,1, cek jaraknya. Oh, ternyata yang paling kecil di ke-1, berarti masuknya cluster 1. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semangat belajar ya, sampai jumpa lagi, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.